Hai. Ketemu lagi nih teman teras spesial nih. Kita ngobrol banyak. Jika sebelumnya episode banyak kita ngobrol hal yang terkait Bandung, dan ini juga memang terkait Bandung banyak hal. Jadi mulai dari masalah-masalah yang pelik lah, ekonomi, sosial, budaya kita bahas. Nah, kali ini tuh spesial ada Pak Erik Dalmajaya. Erik, apa kabar? Siap. Kenapa? Sampurasun. Rampes. Damang ya? Damang. Maestro. Capek, kelihatannya capek ini mah. Kurti. Kurti kenapa? Kurang tiduran. Kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Banyak kegiatan, banyak beban di pundak kita. Oke. Jadi Pak Erik ini dia dari nih kelihatan dari jaketnya, kelihatan dari identitasnya PSI. Betul ya? Betul, PSI. Partai Solidaritas Indonesia. Bisa ceritain nggak sih kenapa awalnya gabung ke PSI? Agak panjang, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kita ngobrol. Cerita mengalir. Ngalir kita. Ya. Jadi karena background saya itu bankers, perbankan. Waktu itu dalam dunia perbankan kita ada tiga orang yang mengajukan pinjaman atau kredit. Pinjaman atau Karena backgroundnya Pak Erik ini banker ya? ya banker. Dan karena ada aturan tidak tertulis di dunia perbankan itu untuk yang high risk atau resiko tinggi. Betul. Itu ada dari golongan-golongan teman-teman yang bisa mempengaruhi massa atau bisa berkecimpung di dunia hukum seperti advokat, lawyer, pengacara. Itu high risk, resiko tinggi ya. Terus teman-teman rekan-rekan di institusi, tentara, polisi, jaksa, kehakiman high risk. Jadi nah termasuk teman-teman di partai politik itu masuknya high risk. Jadi teman-teman politisi juga high risk? Ya agak sulit. Ketemu lah berarti sama. Agak sulit. Nah kebetulan saya kenal beliau itu, tiga orang itu sebelum mereka masuk ke partai politik. Oke. Nah begitu masuk, bicara-bicara mereka minta perku. Perku itu naon, Pak Erik? Perku itu perlakuan khusus. Oke. Nah, di perbankan disebutnya perku. Ya, apakah boleh perku? Boleh-boleh saja, asal ada pertanggungjawaban dari para pejabat banknya yang merekomendasikan atau mereferensikan dengan tanggung jawab penuh lah ya. Ya. Nah, datang tiga orang itu dari berbagai macam partai. Katanya mau mengajukan kredit atau pinjaman untuk nyalek. Apa itu nyalek? Saya itu nasi kuning apa nyalek? Nyalek itu, iya, nyalek itu jadi calon legislatif katanya. Jadi waktu itu benar-benar nggak tahu atau gimana? Ah, betul-betul nggak tahu saya apa itu legislatif. Terus. Ya kan. Jadi ya mereka jelaskan dan kita nilai jaminannya ada. Kolateral ya. Oke. Jaminan ada. Jaminannya tetap ada ya. Ya, jaminan ada, kolateral ada. Tapi tentu kita dengan segala risiko kita pertanyakan, kita kembali kepada mereka. Kalau misalnya setelah banyak pembicaraan lah, setelah proses banyak pembicaraan, kalau misalnya gagal, kan kita sebagai pihak perbankan yang menyalurkan kreditnya nggak enak lah kalau mau eksekusi kan. Sudah gagal terus tiba-tiba itu. Jangan takut. Jadi tiga orang itu mereka jangan takut karena ada yang satu ada pendapatan sampingan dari istrinya yang PNS. Oke. Ya, ada yang dua pendapatan sampingan dari usahanya masing-masing. Jadi nggak usah takut lah katanya, itu sudah resiko. Ya, tentu dengan keyakinan dan niat baik hasilnya kita ACC, tapi dengan satu syarat dan kondisi tambahannya. Apa itu satu syarat dan kondisinya? Waskat. Apalagi itu? Nah, waskat itu pengawasan melekat.
Jadi pengawasan melekat, apa yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan itu kita akan utus orang setiap hari berdampingan ke tempat mereka beraktivitas. Kan gitu. Monitoringnya begitu, kan itu setiap hari. Nah, dari 3 orang itu malah menawarkan, waduh, kalau waskat itu bagus, Pak Erik saja yang waskat, kita subuhin, silakan saja datang. Oh siap, kan gitu, siap. Jadi masing-masing siap. Akhirnya digelontorkan lah itu dana, jadi jumlahnya Pinjaman kredit itu ya? Ya, ada yang ratusan, ada yang puluhan, gantung kan gitu kan. Kayaknya dananya buat kampanye waktu itu. Sepertinya Persisnya kan berapa? waktu itu 2000, sebelum 2019 berarti 2014 ya, 2014. Akhirnya Pak Erik sebagai perbankan ngasih lah ke mereka. Iya, ngasih. Nah, Dengan berbagai ya, angka tadi ya. Karena waskat itu saya juga menghargai mereka, jadi kadang-kadang kita dengan tim, kadang-kadang saya yang langsung interaksi dengan mereka. Pak Erik terjun langsung? Iya, jadi banyak pembelajaran juga dari mereka, banyak ilmu-ilmu politik yang secara tidak langsung mereka berikan. Malah satu orang itu mas sampai di rumahnya ada papan besar. Apa papan besar apa? Papan besar untuk menghitung. Menghitung apa? Menghitung pergerakan. Jadi kalau kita mau hitung papan besar untuk hitung angka saham, mereka untuk itu angka suara. Oh, Dicocokkan. Jadi dengan, di daerah ini dapat sekian, dihitung. Dicocokkan dengan di TPS. Oh. Jadi bergerak terus, monitor dengan HT, ya. Jadi semua dimonitor satu orang itu, satu orang itu. Jadi mereka punya papan besar. Ada beberapa tim yang ikut menghitung. Nah, realitanya menang. Realitanya dari 2 orang itu, dari 3 orang itu, 2 orang itu tidak menang, dan 2 orang itu yang dengan ikhlas, dengan niat baik, dan dengan baik-baik menyelesaikan. Menyelesaikan dengan atau terhormat lah. Memberikan agunannya? Enggak, diselesaikan. Oh, selesaikan. Jadi agunannya aman, tapi mereka dengan terhormat, dengan niat baik Menyelesaikan. Malah satu Yang jadi? Yang menang itu Nggak baik-baik? tidak baik-baik, penyelesaian tidak baik-baik, banyak dikaliku. Begitu jadi pejabat malah tambah sulit di kontak, tambah bahasanya tambah arogan. Oh, oke. Kan gitu, dan malah tidak ada niat aja untuk menyelesaikan. Oke. Tapi pada akhirnya selesai. Oh, akhirnya selesai. Selesai dengan dinamika Yang rumit. Kaliku yang rumit. Nah, itu menjadi pertimbangan salah satu pertimbangan saya, bagaimana orang seperti itu bisa melayani masyarakat yang kita tahu dinamikanya, tahu tingkah lakunya, bagaimana masyarakat mengurus kota kabupatennya masing-masing itu bisa baik. Itu salah satu motivasi. Oke. Karena kita kan punya penilaian ya. Jadi dari keburukan orang, kayaknya ini saya bisa dari dia gitu ya. Nah, itu salah satu. Tapi apa hubungannya menjadi Pak Erik tertarik ke dunia politik dan masuk PSI? Nah, ada salah satu abang-abang kita, bukan abang betul lah, kita sudah anggap keluarga inti, abang kita, yang memang waktu awalnya itu meminta kita untuk masuk ke institusi. Nah, Noval, jadi waktu itu ada pembicaraan karena sudah dari kecil dengan kita, dengan keluarga kita, jadi Rick, kenapa tidak masuk institusi apa ya, kalau nggak Polri ya apapun itulah, tentara atau apa. Untuk apa? Kan karena waktu itu kita kan diarahkannya semua untuk untuk usaha ya, untuk usaha, untuk berkarya. Untuk apa? Kata saya waktu itu pertanyaan. Kan orang tua mampu untuk sekolah lagi juga, misalnya masuk perguruan tinggi pemerintahan kan bisa. Cuman waktu itu yang jadi kendala itu kenapa tidak diambil, yaitu ada pertimbangan khusus. Pertimbangan khusus itu pertama
ada ikatan dinas. Ya, ada ikatan dinas selama 15 tahun bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia Raya. Itu. Terus kedua yang bikin mungkin saya juga ragu-ragu, orang tua lebih ragu-ragu, itu perlu tanda tangan orang tua untuk menyerahkan jiwa dan raga. Betul. Jiwa dan raga. Jadi kalau ada apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi, mati atau cacat itu harus tanda tangan surat pernyataan. harus ikhlas, nggak usah nuntut gitu Ya, harus tanda tangan surat pernyataan lagi. Orang tua langsung, ya tentu orang tua sangat berkeberatan. Itu yang membuat itu, kebetulan setelah itu kita meneruskan profesi kita sebagai banker, adalah muncul partai PSI. Saya itu awalnya coba masuk itu sebagai anggota, sebagai kader lah ya, anggota. Cuman waktu itu kita klik di website kan, klik, kenapa nggak bisa jadi anggota? Mungkin ini saya nggak bisa, minta tolonglah orang kantor, ibu, tolong daftarin saya ke partai PSI lewat website. Siapa katanya? Nah, besok dia laporan, Pak sudah didaftarkan, katanya ada di meja bapak di print. Begitu saya lihat lah, kenapa ini mendaftar jadi calon legislatif, kan gitu, kan begitu. Berarti perintahnya salah waktu itu. Enggak, tapi saya tanyakan lagi ke ibunya, bukan apa ini caleg? Iya Pak, nggak bisa karena keluar menu pop-up itu caleg terus Pak katanya. Kan gitu. Jadi, ya sudahlah. Kalau gitu saya nggak pikir. Saya perinan itu saya taruh saja di rak berkas ya. Saya taruh, sudah nggak dipikirkan, sudah berjalan. Kira-kira 3 atau 4 bulan setelahnya ternyata ada panggilan. Dikontak Ada panggilan wawancara. Untuk interview. Iya, wawancara. Ya seperti fit and proper test lah. Bagaimana background. Ingat nggak kita. di mana waktu itu? Ingat di Dago juga dekat sini. Daerah sini. Iya, di Dago daerah sini. Nama tempatnya sih saya agak lupa, tapi saya ingat di situ di Dago. Dipanggil lah, diwawancara, jadi ada 3 panelis ya. 3 panelis. Karena saya biasa mewawancara orang, tidak terbiasa diwawancara, jadi waktu itu diwawancara saya keringet dingin juga, salting juga ini tingkah, gitu. Ya, takut kita ada kekurangan kan kita banyak kekurangan, jadi agak Masih ingat gak panelisnya siapa? Salting juga. Masih ingat gak panelisnya? Ya tentu orangnya ingat, tapi namanya kita kan nggak tahu. Namanya nggak tahu. Orangnya tentu ingat, namanya nggak tahu. Jadilah waktu itu diwawancara selesai. Jadi keluar namanya langsung. Enggak, jadi waktu itu begitu itu ada pengarahan, terus dikumpulkan semua yang jadi calon legislatif itu. Dan waktu itu penentuan nomor urut ya. Penentuan nomor urut itu kalau dulu waktu di PSI itu tahun 2000 sebelum 2019 itu diundi. 2014 itu? Ya, diundi itu jadi dari calonnya misalnya ada 6 orang, 1 dapil, diminta ambil nomor. Dikocok itu? Ya, dikocok. Beneran itu? Waktu itu ya dikocok. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Semua rekan-rekan kita sudah ambil nomor, tersisa saya masih duduk belum ambil nomor. Ya otomatis saya jadi nomor 1. Iya, waktu itu 2017 lah ya. 2017. Kan gitu. Jadi otomatis jadi nomor 1. Itu ceritanya. Jadi nomor 1 2019 akhirnya memang menjadi nomor 1. Surprise nggak kepilih? Ya surprise. Kenapa? Ya karena waktu itu kan kita mengikuti saja, mengikuti mengalir, tidak kan banyak teman-teman kalau saya lihat yang harus jadi segala cara diarahkan, ngotot kalau kita mengikuti apa yang diarahkan, mengikuti program-program yang dijalankan, tidak banyak neko-neko, ya kita ikuti saja. Tapi kapan ya ikut, jadi kita belusukan, ikut, kadang-kadang ditanya masyarakat juga,
Pak Erik visi misinya apa? Ya visi misinya tentu yang baik, tentu yang positif. Kalau Bapak yang nanya mau visi misinya apa, ya begini-begini, ya itu sudah. Oke, ada Ya. menampung Iya, masyarakat. daripada nanti kita bawa visi misi sendiri panjang-panjang, belum tentu juga terrealisasi. Nah, posisinya kan Pak Erik dari banker, terus kemudian tiba-tiba harus berusukan menjadi politisi. Ada shock culture nggak di situ? Ada waktu itu kecanggungan saya begitu kita masuk langsung ke masyarakat yang mohon maaf ya, mohon maaf dengan hormat gitu. Masyarakat yang dapur, toilet sama tempat tidurnya satu tempat. Pasti banyak di gitu ya. Iya, jadi waktu saya masuk itu ada sedikit kecanggungan saya. Kecanggungannya apa? Ini mau duduknya di mana? Kata saya kan begitu. Karena memang ruangannya. Karena ya takut tidak menghargai mungkin Ya, gitu ya, kurang takut lebih. saya Salah. apa gimana kan nggak enak nanti menyinggung, jadi agak ya itu begitu. Salah satu yang memang bikin kaget lah begitu ya. Ya. Jadi dari perbankan tiba-tiba ke politik ternyata harus begitu realita di lapangannya. Ya begitu kita masuk ya itu, dan ternyata masih banyak di Kota Bandung, itu kan tugas pemerintah ya. Harusnya kan rusun itu merata, karena dengan adanya rusun dari pemerintah itu subsidi harkat dan derajat masyarakat Kota Bandung ditingkatkan minimal dari tempat tinggal. Ya kalau tempat tinggal masih gitu kan kurang sehat. Betul. Semua bersatu, semua tumplek di situ, masak juga di situ kan gitu. Kalau Pak Erik sendiri memandangnya, Siapa yang salah kalau begitu? Pak? Yang salah kita semua. Kita semua, baik. Tapi intinya di pemerintah sebagai otoritas. Pemerintah, otoritas. Jadi kalau masih banyak begitu, tentu salah semua. Tapi lebih tertuju kepada pemerintah sebagai otoritas. Karena pemerintah itu harus bisa mengatur, melayani, mendistribusikan Betul. apa fasilitas untuk masyarakat. Puas hari ini pemerintah yang ada? Ya belum. Belum. Ya belum. Teman-teman saya lagi ketawain. Iya belum lah, masih banyak PR-nya. Banjir, kadang-kadang biarpun ada yang bilang itu bukan banjir, itu air menggenang. Cilenjang. Celencang ya. Tapi kan tetap saja mengganggu. Ya. Itu terus kedua, air PDAM masih kecelak. Ada jam-jamnya. Itu kan semua masih kalau untuk pembangunan, untuk sarana prasarana masih banyak PR. Tapi kalau untuk infrastruktur SDM itu yang lebih penting, pendidikan juga masih banyak PR. Karena pendidikannya kan belum merata. Apa yang Pak Erik advokasi dari masyarakat tentang pendidikan? Ya, Membuat bilangnya banyak ya dibandingin yang lain. banyak. Karena kita juga butuh sebagai teman-teman pengusaha lain kan butuh lulusan-lulusan yang siap kerja. Saya kaget waktu itu terima kader partai ya. Maksudnya kita karyakan, ayo bantu di kantor. Oh, di perbankan? Ya di perbankan, maksudnya dari segi administrasi ke apa, mengetik apa. Ternyata memang lulusan SMA maupun SMK itu tidak bisa. Belum siap? Nggak siap sama sekali. Maksudnya nggak siap apa? Dari segi komputer ringan saja, maksudnya komputer sederhana saja mereka belum bisa. ayo Yang itu apa? ayo itu bisa. Saya ngetik nggak bisa pakai ini, cuma ngetik aja. Ngetik Nggak bisa maksudnya juga. canggung juga kan gitu kan. Dan saya kaget loh, ini lulusan Kota Bandung loh, saya lulusan misalnya mohon maaf negeri anu loh, SMK anu loh. Sampai kemampuan surat aja, misalnya surat, masukkan surat, kita mau kirim surat nih. Jadi kalau kirim surat dilipat, pengirim suratnya harus terlihat di paling depannya. Karena ada transparan itu. Di dalam amplop kan, Ya. jadi bukan dilipat sembarangan, tapi itu juga tidak tahu, harus diajarkan gitu kan.
Artinya, harus diajarkan. artinya kalau begini sistemik loh, sistem pendidikan itu juga belum bagus. Ya ngeri saya ngeri dan kaget itu nyata-nyata di hadapan kita bahwa seorang lulusan SMK maupun sekolah swasta pas sekolah negeri gitu ternyata tidak siap sama sekali, tidak siap dari yang penjurusan mereka secara spesifik saja tidak siap, pengetahuan umum saja banyak jomplangnya, banyak nggak taunya kan begitu. Jadi yang namanya siap kerja itu jauh minimal dari yang sederhana gitu. Ya. Minimal jauh ngeri gitu. Ngeri dan takut, apalagi zaman sekarang semua akan digantikan oleh teknologi. Iya. Ya belum artificial intelligensia kan. Jadi bagaimana nanti anak cucu kita kalau tidak punya kompetensi kan begitu, Betul. punya skill apa? Ngeri kan gitu, takut. Apalagi nanti ledakan penduduk, Bonus demografi. bonus demografi kan disebut bonus ya, tapi di balik bonus itu kan harus ada tanggung jawab. Nah kalau begitu, Boleh ngopi ya? Ngopi dong. Ngopi. Kalau yang harus disiapkan Kota Bandung apa tuh Pak Erik supaya memang SDM kita bagus, terus kemudian ledakan penduduk juga harus siap. Keteteran nggak sih nanti kita kalau gitu? Ya kalau nggak dipikirkan bersama ya nanti banyak pengangguran, banyak tindakan kriminal, banyak yang ngelamun. Sekarang juga banyak. Dari ngelamun kan pikirannya jadi negatif kan. Kalau nggak masuk lingkaran-lingkaran yang pelanggaran semua, jadilah suatu komunitas meningkat jadi geng. Kriminalitas. Geng meningkat lagi nanti jadi apa? Jadi kriminal kan gitu. Apalagi Bandung pernah jadi Gotham City. Iya. Itu repot juga. Sampai lah. Tapi kalau memang bicara tanggung jawab siapa ya? Tanggung jawab kita semua lah. Masyarakat juga jangan ngarep.com. Ngarep.com. Ya ngarep.com ngarep terus dari pemerintah bantuan ini bantuan pengen dia kemudian mandiri lah. Soalnya sebetulnya kalau masyarakat mandiri tidak perlu pemerintah. Ya. Mandiri semua mandi sendiri, tahu diri, punya keahlian sendiri, bisa menghasilkan sendiri, mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Sebetulnya tidak perlu pemerintah. Iya. betul. Sudah mandiri semua kan begitu. Nah, karena Pak Erik sudah pengalaman sebenarnya jadi anggota dewan sih ya, akhirnya menjadi tahu. Dan sekarang lanjut lagi untuk 2024 ini. Waktu itu sempat terjadi dinamika pemikiran juga, dialektika pemikiran apakah lanjut atau enggak. Tapi mentor-mentor kita, senior-senior kita itu bicara sama kita itu cukup singkat, tepat, jelas, padat itu jadilah kucing Anggora yang bisa masuk got. Apa itu maknanya? Ya, nah, maknanya itu kalau kucing Anggora itu kan Terpelihara, bagus, mahal. Jadi karena sudah maksudnya itu sudah dididik dengan baik, dididik dari kecil dengan baik, dimasukkan ke tempat-tempat yang baik, berkarya, makanan baik, jadi masuk got lah. Jadi jangan jadi kucing Anggora yang hanya minat gitu, rumahan tapi masuk got gitu. Jadi kucing Anggora yang bisa masuk got siap gitu kan. Begitu. Jadi kalau saya nangkepnya Pak Erik tuh hidup udah enak, ya tidak seperti orang lah dalam satu ruangan. Ya minimal bisa makan. Tapi enggak lah, Pak Erik sudah baik. Makan. Tapi ternyata harus masuk ke bawah melihat masyarakat yang realitanya kamar mandinya dekat, tidurnya di situ, dapurnya di situ gitu. Pak Erik harus lihat ke situ dan harus memperbaiki. Kurang lebih begitu ya? Ya harus, karena kadang-kadang kita lihat untuk menggapai sesuatu langitan itu akses mereka tertutup. Betul. Tertutup. Pasti tidak bisa menggapai. Kalau tidak kita bantu gapai. Betul. Ya, pasti tertutup. Jadi seperti pendidikannya saja mereka kadang-kadang kesulitan ya Pak Erik? Wah, sulit. Masih banyak kok yang lulusan SMP. Jadi putus sekolah? Putus biaya.
Karena biaya. Biaya kan? Kan pemerintah punya anggaran Iya seharusnya. besar. Iya seharusnya kan. Seharusnya. Salahnya di mana kalau gitu? Ya salahnya di kita semua lah. Ya kenapa pemerintah nggak membantu? Kan anggarannya besar. Ya belum ini yang masalah pendidikan kan masih zonasi, masih apa itu kan Itu banyak bikin rumit. banyak rumit itu di masyarakat. Banyak rumit kan. Kenapa nggak dipermudah sih? Ya seharusnya. Seharusnya semua dipermudah, seharusnya seperti BPJS juga nggak perlulah pakai kartu BPJS, tunjuk BPJS kan. Harusnya cukup dengan KTP Kota Bandung ya sudah penduduk Kota Bandung. Harus dilayani. Kan? Pendidikan, kesehatan semua ya seharusnya kan Gratis lah. gratis ya. Kan gitu harusnya. Makna itu yang akan Perbandingannya apa loh? apa? Dulu kalau perbandingan kita bicara skala nasional, dulu itu negara itu pinjam uang sama para cukong-cukong, para pengusaha-pengusaha. Dulu pas kemerdekaan ya? Dulu pas zaman Betul. kemerdekaan itu mereka tuh malah pinjam uang. Betul. Lihat dulu penampilan PNS, penampilan aparatur negara, lusuh kumuh. Dan kebanyakan masyarakat itu tidak mau jadi PNS, tidak mau jadi aparatur negara, maunya masuknya kemana? Ke pabrik, jadi karyawan swasta, karena lebih menjanjikan. Kan gitu dulu. Cuman itu semua kan dibalik. Sekarang yang jadi PNS, jadi aparatur negara, lebih besar gajinya, terjamin kehidupannya karena ada tunjangan. Tapi ada juga yang korupsi. Masih ada yang korupsi. Jadi kalau kata rekan-rekan di KPK itu kebanyakan yang melakukan korupsi itu sudah sejahtera, cuman faktor S, Apa itu? serakah. Oh, serakah. Baik. Serakah. Tanggapannya kalau korupsi di Kota Bandung? Ya itu faktor S juga. Serakah juga? Iya. Jadi yang hari ini korupsi serakah lah ya? Serakah. Kurang apa sih? Kan itu, gajinya sudah di atas rata-rata loh. Iya. Kan makannya cukup sepiring. Betul. Iya. Walaupun memang sudah vonis lah Kang Yana, sudah vonis 4 tahun. Vonis, ya. Tapi kan ada embel-embel yang lain. Disebut Embel-embel nama-nama lain gitu. Iya, masih disebut tapi belum divonis. Belum vonis ya? Belum divonis. Katanya lagi lidik juga. Iya faktor S lah. Yes, baik. Silakan, moga-moga kita semua selalu mau sendiri. Makanya Pak Noval, masyarakat awasi kita juga. Ada sedikit koreksi, kritik. Kan kritik membangun. Koreksi, kritik, jewer kalau perlu kan begitu. Tapi kan nggak semua mau begitu ya, Bay. Ya harusnya mau, karena kan judulnya dihormatkan, dimartabatkan oleh masyarakat. Harusnya kembali lagi ke masyarakat. Harusnya sih begitu. Nah, anggota legislatif kan dipilihnya sama masyarakat. Dihormatkan, dimartabatkan, diangkat oleh masyarakat kan. Ya harusnya kembali lagi ke masyarakat. Harusnya begitu sih. Harusnya begitu. Konsep idealnya begitu. Iya. Optimis 2024 maju lagi nih. Moga-moga kalau didukung Pak Noval dan rekan-rekan. Jadi tetap ke masyarakat juga ya. Iya. Jadi Pak Erik masuk dapil mana? Dapil 1. Dapil 1 tuh mana aja? Dapil 1 itu ada 6 kecamatan, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Cibenying Kaler, Cibenying Kidul, Kecamatan Bandung Wetan, Ini berarti Bandung Wetan. ya dan Sumur Bandung. Jadi masuk situ. Iya. Berarti sudah keliling-keliling dong? Belusukan? Keliling, ada waktu keliling, ya moga-moga apa? Tapi dari tiap keliling itu pasti ada masalah PR kita yang harus kita selesaikan kan begitu. Moga-moga dikasih kekuatan ya kita semuanya. Betul. Rata-rata apa aja masalah yang muncul? Nggak jauh-jauh dari pendidikan, dari urusan Pengangguran? pendapatan. Oh, Ya. oke. Nggak jauh-jauh dari itu pasti klise. Itu realita di lapangan ya? Realita ya. Harus mau nggak mau dijawab itu sama Pak Erik. Ya harus lah. Kadang-kadang dibantu dari ya mau nggak mau dari pribadi ya. Kalau misalnya birokrat lama kan ada mekanisme yang harus ditempuh kan. Jadi kadang-kadang nggak kocek sendiri kan? Kadang-kadang Berat nggak sih? tambah menjabat tambah besar. Terus kenapa mau lagi kalau berat? Sebetulnya karena kalau kita kan masih partai kecil ini, jadi kita yang sudah menjabat atau incumbent wajib nyalak lagi
sebagai role model teman-teman yang akan menggantikan. Kenapa nggak naik ke provinsi? Naik provinsi? Di kota saja masih bolong-bolong. Bolong-bolong apanya? Iya, masih baru 3 kursi. Oh, oke. Ya. Jadi memang, nah, pertanyaan itu yang saya sampaikan kepada teman-teman pusat yang kalau nggak nyalek lagi gimana kan begitu. Wajib kalau yang sudah incumbent untuk contoh kepada kader-kader lain untuk kaderisasi. Jadi kayaknya sempat juga kepikiran Pak Erik untuk nggak maju. Sempat kepikiran untuk kaderisasi, terus untuk role model lah, contoh, untuk penyemangat juga, motivasi teman-teman yang nanti berarti 2029 ya, yang akan menggantikan kita kan begitu. Kan gitu. Tapi hari ini juga ramenya dengan ada pilpres gitu. Iya, bersamaan. Ngaruh nggak sih terhadap elektoral atau keterpilihan di DPRD kota? Ya kalau apalagi ketuanya Gibran punya lagi heboh-hebohnya. Ya semenjak Gibran ini Kaesang ya, menurutnya ada peningkatan. Ada peningkatan elektoral ya. Ada peningkatan. Optimis bisa menang lagi. Ya kalau optimis mah untuk motivasi lah. Untuk motivasi. Tapi kita jalankan saja dengan sebaik-baiknya. Polanya sama nggak dengan 2019? Lebih berat sekarang. Apa yang bikin berat? Bikin berat pertama dinamika presiden. Karena waktu awal kita kan hasil rembuk masyarakat itu kalau dari partai PSI kan ke Ganjar. Itu kan hasil rembuk masyarakat menurutnya ya. Ke Ganjar, dan kita sudah tiba-tiba ketumnya diganti jadi Kaesang. Ya tiba-tiba di injury time itu di H-3 ya, sebelum pendaftaran capres wapres itu tiba-tiba ya itu ketum ganti, terus suara dukungan ke capres dan wapres yang Prabowo dan Gibran kan. Ya pasti ada dinamika, khususnya untuk teman-teman yang di wilayah kota kabupaten itu yang harus bekerja keras untuk mengantisipasi itu kan. Sempat gak dulu Pak Erik pasang dulu gambar baliho dengan Pak Ganjar? Saya mah belum. Saya belum. Atau memang Pak Erik gak pasang baliho? Cuman kita sudah masuk ke lini-lini Ganjarian, ke Sparta ke para pendukung Ganjar kan. Akhirnya tarik mundur. Ya akhirnya dengan dinamika ini kan ada hal-hal yang harus kita benahi ya. Ada hal-hal yang harus dibenahi kan gitu. Betul. Iya. Jadi sekarang pindah haluan, kampanye di bawahnya lebih sulit atau lebih mudah? Tapi kalau untuk Jawa Barat, kalau kita lihat di lapangan tuh berdasarkan realita itu kebanyakan Prabowo. Prabowo sih iya betul. Ya. Berarti artinya lebih mudah? Ya kita lebih banyak mendapatkan lingkaran-lingkaran Pak Prabowo yang bergabung gitu. Oke. Ya. Irisannya berarti ada ya? Ya, irisannya ada. Oke, berarti irisannya ada. Nah, adanya Kaesang dan kemudian foto-foto di belakangnya ada Jokowi gitu. Lumayan berpengaruh nggak sih terhadap kampanye Pak Erik di lapangan? Ya itu teman-teman pusat yang suka begitu kan. Teman-teman pusat yang suka. Kalau Pak Erik lebih down to earth aja, lebih memang masyarakat aja. Kalau kita ya, kalau spanduk malah nggak ada kalau spanduk saya. Nggak pasang spanduk? Nggak pasang karena. Kenapa? Karena pertama saya malu banyak caleg-caleg yang melanggar itu, paku di pohon, tempel di tiang listrik kayak gitu kan. Terus kadang-kadang juga estetikanya jadi bagus. sampah visual, di sini ada berlomba-lomba. Jadi daripada spanduk, saya berikan uang untuk spanduk itu untuk hal-hal nyata untuk masyarakat yang membutuhkan gitu aja. Oh, jadi Pak Erik nggak sama sekali pasang? Tidak ada. Baliho? Ya baliho 1-2 lah. Ada tapi. Adalah 1-2. Ditempatkan yang benar juga. Di tempat billboard saja. Oh, di billboard atas. Ya, yang memang sesuai aturan. Ya, gitu saja. Jadi lebih pilih ke masyarakat. Iya. Jadi alat peraga kampanyenya apa tuh? Alat peraga kampanyenya ya kaos dan. Oh, kaos mah ada. Kaos ada. Oke. Kartu nama. Oh, itu dibagi. Kartu nama dan
Sudah itu. Nah, kalau melihat sekarang prosesnya hampir ya kalau dihitung tinggal sebulan lagi lah Pak Erik, kurang lebih lah. Dan selebihnya mah Februari mah udah jor-joran lah minta ampun gitu. Respon dari masyarakat ketika Pak Erik mau nyalon lagi gimana? Tentu kita tidak bisa menebak ya karena masyarakat kan beraneka ragam. Tapi ini jadi ajang pesta rakyat. Karena segala lini, segala lintas partai Masuk. dari anggota dewannya, incumbent, dari yang calon itu semua masuk dan itu semua tentu diterima dengan sukacita oleh masyarakat. Karena memberikan kebaikan ya, kebaikan manfaat kan begitu. Tapi untuk responnya tentu kalau masyarakat mah selalu positif, selalu positif karena kita kan membawa manfaat untuk mereka ya, kan begitu. Jadi kalau dulu pelajarannya dari salah satu politisi sudah diukur dengan ini sekian jumlahnya sekian Pak Erik melakukan itu nggak sih? Kalau politik itu kan 1 + 1 bukan 2 kadang-kadang. Oke. Iya, kalau 1 + 1 kan bukan Bisa jadi 10 ya? Iya, bukan matematis. Jadi ya kita jalankan sebaik-baiknya, positif dan bermartabat dan terhormat ya, tidak mengalahkan segala cara. Karena ada yang memang menggebu-gebu. Jadi semua saja dijalankan, jadi itu dan dengan gembira kita jalankan. Ya moga-moga hasilnya positif gitu sih. Jadi biarkan Tuhan yang mengatur ya. Iya, sisanya kan manusia berupaya. Sisanya kita serahkan, kita doakan yang terbaik gitu. Dari 6 kecamatan yang ada di dapil Pak Erik, daerah mana yang paling berat ditaklukkan? Nah, saya pikir kita semua daerah kita perlakukan sama lah. Oh, jadi 6 kecamatan ini sama? Iya, kita perlakukan sama, mau berat mau enggak, yang penting kita masuk memberikan manfaat. Jika tidak menjadi suara, ya kita anggap itu ibadah ya. Ibadah zakat kita, sumbangan kita untuk masyarakat gitu. Sesederhana Iya. daripada pusing gitu. Iya, daripada harus kalkulasi. Oh, ini pendukung saya bukan. Oh, bukan, jangan dikasih persen ya nggak bisa juga. Silakan saja. Kan gitu. Dari total ada di Kota Bandung 18 ya, 18 partai. Ada nggak sih rasa Pak Erik head to headnya dengan partai ini atau kemudian ini musuhnya, ini temennya, itu ada nggak sih? Kalau saya pribadi tidak melihat itu, jadi semua kalau misalnya ada masyarakat yang bicara, Pak Erik kemarin Pak Anu kasih ini, datang ke sini begini, oh bagus, terima kasih, kita tambahin di sini biar merata semua masyarakat kan gitu. Oh, jadi positif aja ya? Ya, karena mereka juga semua berkompetisi dengan baik, mereka juga semua punya kelebihan. Betul. Nah, harapan Pak Erik untuk 2024 ini apa sih ketika memang Pak Erik nanti terpilih lagi? Ya, moga-moga semua yang terpilih itu bertanggung jawab. Itu penting ya. Bertanggung jawab sesuai sumpah ya. Sesuai sumpah jabatan, semua bertanggung jawab. Dan yang terpilih itu minimal sudah cukup buat makannya. Jadi nggak serakah tadi? Iya, jadi nggak faktor S serakah gitu. Nah, ke arah sana ya. Jadi nggak macam-macam. Fokus saja pengawasan, anggaran, Iya. regulasi lah ya. Iya. Pada tugas Untuk itu. untuk orang banyak. Baik. Tentu ini untuk kebaikan Kota Bandung ya Pak Erik ya. Iya dong. Kritiknya ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih. Ngobrol-ngobrolnya luar biasa, banyak hal. Jadi kalau Anda warga Bandung Wetan, terus Cidadap, Cibenying Kaler, Cibenying Kidul, Coblong, Sumur Bandung. Sumber Bandung, Iya. Pak Erik berarti harus pilih. Nggak juga.
Oke. Pokoknya Pak Erik Demokrasi mah bebas. bebas ya. Demokrasi bebas kan gitu. Baik, berarti Demokrasi bebas. apa namanya, ini pesta demokrasi disambut dengan baik. Tadi pikiran-pikiran positifnya mudah-mudahan menular nih, karena Pak Erik ternyata melihatnya ini pesta demokrasi, pesta masyarakat. Terus kemudian melihatnya partai lain sebagai kompetisi yang baik, dan kemudian hanya berusaha yang terbaik saja, tidak melihat ini sebuah hal yang bisa meruncingkan atau kemudian malah menjadi intoleran, tapi ini menjadi sebuah hal yang positif. Pak Erik, atur nuhun. Siap, atau non. Satu lagi terakhir. Apa itu? Beda pilihannya itu baik untuk persatuan. Jadi pilihan-pilihan itu baik Iya. untuk persatuan. Iya. Karena Demokrasi. Karena kita beda-beda ya. Iya, kan beda-beda saya. Oke. Tapi untuk persatuan. Untuk persatuan itu titik poinnya Pak Erik, bagaimana kita beda-beda semua, apalagi di Kota Bandung sangat heterogen, berbagai agama, ras, suku, budaya semua ada, tapi kemudian apalagi pilihan hari ini pilihan presidennya pasti beda-beda juga. Itu tentu di Pak Erik poinnya adalah perbedaan walaupun kita beda-beda tapi untuk persatuan. Terima kasih Pak Erik atur nuhun. Atur nuhun, terima kasih. Atur nuhun. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siap. akan terus melakukan konsolidasi